setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Yang pertama barangkali yang ingin saya sampaikan, komitmen Bank DKI ini sangat clear ya. Bahkan kalau dicek di dalam salah satu misi kita, jelas-jelas di situ bahwa Bank DKI itu misinya adalah mengembangkan UMKM. Itu dulu yang penting. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa UMKM ini masih menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, ya apalagi di Jakarta gitu kan, bahwa dia bisa menyerap banyak tenaga kerja, dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi menurut saya sih memang sangat vital peran dari UMKM di DKI Jakarta ini. Alhamdulillah pesertanya sangat antusias sekali, gitu ya, sangat antusias sekali, dan kami bisa memberikan motivasi, gitu, menjelaskan tentang kemudahan berusaha, inovasi-inovasi yang ada di DKI Jakarta, yang insya Allah sangat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dengan mudah dan cepat. Salah satu dari inovasi kami adalah adanya MPP virtual, dan ada juga gerai memulai usaha yang sudah tersebar di seluruh service point yang ada di DPM PTSP. Tegas inovasi andal. Tiba saatnya kita memulai acara yang sudah kita nantikan, yaitu presentasi materi diskusi serta tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Rinaldi selaku Subkelompok Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, sekaligus presenter Public Relations Indonesia Award selama 4 tahun berturut-turut, dan Duta Ikatan Pranata Humas Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Rinaldi, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Adinda sudah memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya, semangat semua hari ini ya. Kita mau belajar terkait dengan inovasi, dan juga tadi ada Bank DKI nih terkait dengan cuan-cuan kayaknya dan juga terkait dengan perizinan. Nah, agenda hari ini Bapak Ibu berkolaborasi bersama Jakarta Investment Center DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan GITEX Jakarta International Investment Trade Tourism and SME Expo 2024. Dulu kita tepuk tangan yang memberikan untuk acara kita hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pelaku usaha dan juga tamu undangan yang sudah hadir di Nuri Room JCC Senayan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk menambah semangat di pagi hari ini. Saya boleh pantun? Boleh ya? Kayaknya mukanya tegang-tegang banget hari ini ya. Saya boleh pantun ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Yang paling belakang kayaknya nggak ada suara, nggak boleh? Boleh ya? Boleh? Boleh. Baik, jangan lupa cakepnya ya. Baik, Bang Dadang asik makan ketupat? Makannya sambil lompat-lompat. Selamat datang di Investment Talks GITEX 2024 Innovate to Elevate. Luar biasa, dulu tekan. Baik, bahagia sekali saya Aldi bisa memandu dan juga bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara yang begitu bahagia dan begitu penting menurut saya, dan sangat relevan untuk perkembangan perekonomian di Jakarta, khususnya bidang usaha kecil dan menengah atau UKM.
serta startup yang terus berkembang dengan pesat dan membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor. Dan dalam sesi ini kita akan berbicara tentang bagaimana inovasi ini dapat mengangkat dan mempercepat pertumbuhan UKM dan startup di Jakarta. Selain itu, kita juga akan membahas terkait peluang investasi dan juga termasuk kemudahan perizinan berusaha di Jakarta. Serta yang tak kalah penting, yakni tentang duit, lebih tepatnya program pembiayaan atau pendanaan kegiatan usaha. Oh, tadi saya pas ngomong duit nih, ada yang senyum-senyum nih. Emang kalau pagi-pagi ngomong duit jadi semangat ya. Boleh dong kita beri tepuk tangan buat semangat kita semua hari ini. Baik, langsung saja kami undang ke atas panggung para narasumber yang begitu luar biasa untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Kepada yang terhormat, Ketua Subkelompok Pelayanan 1C DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Muhammad Lutfi Ansori, pemimpin grup kreatif mikro Bank DKI Nana Hendriana, dan Managing Director Kumpul.id Mega Prawita. Disilakan. Baik, hari ini kan kita sedang berada di GITEX nih. GITEX ini adalah pameran internasional produk dan UKM lokal yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Hippindo. Nah, kira-kira nih apa saja nih produk lokal atau produk UMKM yang sering digunakan oleh para narasumber? Kita boleh cek ombak nih. Jangan-jangan gak ada yang pakai produk UMKM narasumbernya nih. Mungkin saya ke Pak Nanat terlebih dahulu, Pak. Apa nih, Pak? Produk UMKM lokal yang sering Bapak gunakan gitu, Pak? Insya Allah karena memang juga mungkin budget ya. Jadi kalau saya di rumah ya semua lokal dari mulai furniture dan lain-lain gitu ya. Tapi yang menarik tuh Mas Aki ya tadi Bank DKI juga hari ini sudah mulai bahwa rapat kemudian bunga seluruh hiasan-hiasan yang ada di kantor kami di Bank DKI Jalan Suryo Pranoto itu juga buatan UMKM. Baik, selanjutnya Pak Lutfi, apa nih Pak produk UMKM dan produk lokal yang sering Bapak gunakan nih Pak? Iya Mas Aldi, nggak usah jauh-jauh Mas Aldi. Baju yang saya pakai, nah ini produknya UMKM. Oh, produk UMKM. Di sini juga Pak, bukan? Bisa. Bukan. Ada bukti di sini mungkin. Belinya ini di UMKM Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan luar biasa. Kami datang ke sini, nanti akan belanja Pak Adi sama. Belanja ya? Ya, belanja ya. Produk lokal DKI Jakarta. Baik, tepuk tangan dong buat Lutfi dong, luar biasa. Baik, selanjutnya Mbak Mega apa nih? Mbak Mega nih produk UMKM. Kayaknya nggak UMKM banget ya kalau Mbak Mega ini saya nih. Gara-gara nggak pakai batik ya. Iya. Kita sama kayaknya Mbak Mega. Ditutup dengan hitam dan hitam ya. Iya benar. Apa nih produk UMKM-nya nih? Karena nggak pakai batik kan nggak UMKM. Padahal hati saya di UMKM banget. Wah, luar biasa. Kalau ibu-ibu kayak saya sukanya kan makan buat anak gitu ya. Jadi kayak garamnya itu semua produksi Indonesia udah pasti ya. Dan karena saya tinggal di Bali ya, di area Bali gitu, dari sana sih. Terus kalau misalkan baju ya beberapa teman kalau e-commerce itu susah ya, apakah ini buat Indonesia atau enggak gitu ya. Tapi saya seneng banget kalau lihat itu tuh produknya lokal banget, maksudnya tidak yang ini buatan Cina. Ada sih kayak selama ini saya kayak buatan Cina deh, bukan dari Indonesia ya. Jujur banget Mbak Mega. Jujur. Kenapa? Nanti saya akan buka kenapa kita lebih mau condong beli buatan luar. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi setuju atau nggak setujunya boleh ya di feedback langsung aja di counter. Jadi kalau ada beberapa yang Mbak gunakan produknya bukan lokal, tapi kalau minum kopi gitu suka kan ya? Suka ya? Suka minum kopi dan itu pasti Indonesia. Pasti punya pernah nyobain teh kopi nggak? Teh kopi pernah nyobain nggak? Nggak suka. Nah di sini ada pemiliknya tuh, Afi. Teh kopi, Afi kopi. Belum pernah coba. Boleh dong kita beri tepuk tangan dong buat para pelaku UMKM. Salah satunya ada pemilik teh kopi di sini nih. Belum pernah coba ya? Nanti dicobain tuh ada Mbak Nogan ya. Baik, kita tepuk tangan dong yang paling meriah buat narasumber saya yang luar biasa ini tiga-tiganya. Ternyata sudah menggunakan produk UMKM walaupun Mbak Mega setengah-setengah ya, tapi nggak apa-apa lah kita hari ini harus meng-UMKM-kan diri gitu ya, menggunakan produk lokal.
Jadi Kumpul Data itu adalah sebuah platform atau wadah kita bilangnya untuk mensupport teman-teman wirausaha atau entrepreneur dalam berkembang, bertumbuh, dan bisa naik kelas. Melalui apa? Melalui program kita bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari kementerian, lalu juga baik itu dari industri, lokal, nasional, dan global, untuk bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman wirausaha bertumbuh berkembang. Yang menarik adalah teman-teman UKM yang udah naik ke digital ekosistem itu ada sekitar 22%. Udah going digital, semua udah punya e-commerce belum di sini? Udah punya social media? Oke. Peningkatan dari belum pernah punya sampai punya signifikan nggak? Acaranya keren banget ya, Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs 2024, keren banget acaranya. Jadi saya sebagai pelaku SMEs itu kita termotivasi untuk bisa naik kelas, bisa didampingin supaya kita dapat investor, atau mungkin kayak kalau sekarang tuh kayak venture capital, mungkin bisa jadi unicorn ya salah satunya. Itu adalah long term goal-nya kita. Jadi saya rasa perlu banget acara kayak begini. Jadi SME itu kita nggak cuma di lokal, atau kalaupun kita di lokal kita bisa growth lebih besar lagi, lebih pesat lagi. Jadi keren banget ini acaranya. Oh, sangat bermanfaat. Jadi aku mengikuti ini sangat bermanfaat banget buat aku sendiri pribadi, terutama yang berkaitan dengan kumpul.id itu ya, dan juga mengenai perizinan serta juga pendanaan. Jadi dari kumpul.id itu saya bisa tahu gitu loh. Jadi gimana sih cara kita bisa naik kelas, mengakselerasi usaha kita untuk bisa lepas landas lebih baik lagi gitu. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa beli sop Betawi. Halo teman-teman pengusaha semua. Yuk kita naik kelas untuk ekonomi negeri. Terima kasih. Kita senang dengan adanya acara ini karena kita bisa mengetahui bahwasanya ternyata dunia UMKM itu juga tidak lepas dari mata investor. Lalu juga pemerintah sendiri juga sudah sangat baik dengan memberikan kemudahan-kemudahan dari izin, juga saran-saran lain seperti permodalan dan investasi, juga pemasaran. Peran pemerintah sangat bagus karena sudah setidaknya dari sisi perizinan itu sudah sangat membantu, sangat membantu, karena perizinan itu adalah salah satu pintu untuk bisa membuka lebar pemasaran di dunia, baik di Indonesia maupun bisa internasional. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang karena sangat bagus untuk kami UMKM yang akan naik kelas, dan untuk iklim ekonomi kreatif di daerah Jakarta, khususnya Jakarta. Tadi Bu Mega nyebutnya selamat pagi para pengusaha gitu ya. Saya juga pengusaha loh, Bu. Cuma bedanya kalau ini pengusaha beneran, kalau saya apapun saya usahakan. Ya, diundang hari ini ke sini oleh dinas penanaman modal DKI, alhamdulillah saya usahakan hadir gitu ya. Walaupun saya tinggalin rapat-rapat yang lain gitu ya. Baik. Jadi ada, kalau tadi pantun saya awali dulu dengan peribahasa. Dan bukan pantun kali ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Tak sayang kalau anak muda itu tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau kita rubah tak kenal maka tak sayang maka tak ada cuan. Nah, gitu, tepuk tangan dong untuk UMKM kita semua ya. Yang menarik adalah salah satu misi kami adalah mengembangkan UMKM. Stated di dalam misi kami. Kalau Bapak Ibu buka web Bank DKI itu stated bahwa salah satu misi kami adalah mengembangkan Bank UMKM. Oke, kita masuk ke hal yang ditunggu-tunggu saya kira gitu ya. Bank DKI khususnya untuk UMKM punya apa sih? Gitu ya. Bahwa kita di berbagai forum kita sampaikan kita siap untuk mensupport UMKM. Nah, produk yang kita miliki besarannya adalah ada KUR, ada non-KUR. Bedanya apa? KUR ini adalah program pemerintah. Di KUR sendiri Bapak Ibu, itu ada 3 jenis produk. Kalau tadi Bu Mega tanya ke saya bisa berapa? Sebetulnya dari 1 juta juga bisa Bu. Karena KUR ini ada 3 jenis. Yang pertama ada
KUR Super Mikro. KUR Super Mikro ini sampai 10 juta. Bunganya berapa? 3%. Kemudian yang kedua, KUR Mikro sampai dengan 100 juta. Ya, tadi Super Mikro saya ulang, sampai dengan 10 juta bunganya 3%. Yang kedua, kalau Bapak Ibu butuhnya di atas 10 tapi di bawah 100, kita akan kasih yang namanya KUR Mikro sampai dengan 100 juta. Ini juga tanpa jaminan. Cuma bunganya beda. Bunganya sudah 6%. Ya, yang terakhir, yang ketiga di KUR itu adalah KUR kecil di atas 100 sampai 500. Bunganya 6%. Tapi saya kasih catatan, ya. KUR semenjak 2003 sampai 2024 ini agak sedikit ada perubahan dari sisi bunga. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Bank DKI ngambil KUR mikro atau KUR kecil yang di atas 10 juta sampai dengan 100, kemudian di atas 100 sampai 500, kami akan cek ke sistem informasi kredit program. Pernah nggak Bapak Ibu ini mengambil KUR? Kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah mengambil KUR di bank lain, datang ke Bank DKI ngambil KUR lagi, itu bunganya bukan 6 lagi, tapi 7. Ya. Ini uniknya kalau Super Mikro tadi 3% aja terus. Tapi kalau mikro dan kecil, pengambilan kedua itu bunganya 7. Tapi ternyata udah 2 kali di bank lain. Datang ke Bank DKI ngambil yang ketiga, bunganya berapa? 8%. Sudah 3 kali di bank lain, ngambil ke Bank DKI, pengambilan frekuensi yang keempat, berapa bunganya? 9%. Jadi bahasa mudahnya, KUR yang di atas 10 juta ini berlaku bunga tiring. Barangkali kalau saya nebak-nebak ya, semangatnya apa sih? Supaya yang lain juga dapat gitu loh. Jangan di sini aja yang dapat KUR. Misalnya teman-teman kita yang UMKM lain, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya hari ini, Pak Moderator, sebetulnya sudah tidak sulit mengakses bank karena ada di mana-mana. Ya, oke, itu barangkali mohon diizin atas penambahan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pantunnya belum? Pantun. Baik. Tapi saya ingat, jalan-jalan ke pasar Pamulang. Cakep dong. Pulangnya jangan lupa beli kaos kaki. Kalau usaha Ibu mau maju dan cuan, jangan lupa mampir ke Bank DKI. Tangannya. Baik. Terima kasih pada Anda, pemaparannya sangat luar biasa ya teman-teman. Ini membuat kita semua pengen jadi pejuang cicilan nampaknya. Pejuang KUR ya. Karena kan kalau KUR kan langsung dapat cuan kan, bisa bayarnya kan, bisa semakin berkembang begitu ya Pak Nana ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Nana, luar biasa hari ini. Saya kira ini langkah yang luar biasa ya, langkah yang sangat bagus. Karena apa? Kami bisa langsung diajak untuk bertemu dengan pelaku UMKM, itu yang pertama. Kemudian juga kami tadi juga sudah diskusi dengan teman-teman pembicara. Kami ingin mempolap ini Bank DKI dengan kumpul maupun dengan PTSP gitu ya. Jadi harapan saya sih acara-acara ini terus dipertemukan, karena memang kita perlu melakukan edukasi dan literasi ke UMKM supaya mereka makin paham, makin tahu bahwa khususnya mengakses permodalan seperti di Bank DKI itu bukan perkara sulit lagi, karena memang kita bagian dari Pemprov DKI, sehingga support kita atau kolaborasi kita dengan UMKM yang ada di DKI, khususnya yang binaan Pemprov, itu kita terus lakukan. Bahkan tadi saya ceritakan bahwa dari 350.000 itu sudah banyak yang kita support dari sisi pendanaan. Jadi kembali bahwa Bank DKI ini sangat komit terhadap pengembangan UMKM di Jakarta khususnya dan juga di Indonesia itu. Ya, kalau khususnya Pemprov DKI, saya pikir ekosistem sudah terbentuk dengan adanya Jackpreneur ya. Jackpreneur itu seingat saya ada 7 langkah. Ya, jadi mulai pelatihan, pendampingan, ya bahkan pemodalan di ujungnya. Jadi saya pikir ekosistem sudah terbentuk. Memang dibutuhkan pemerintah yang kita bilang yang memang pro UMKM. Setahu saya juga DKI sudah memiliki e-order. Sudah banyak UMKM yang curcol ke saya, omsetnya naik meningkat karena dipesan oleh pemerintah. Sekilas ya dari format acaranya, empuk materinya ya, tidak terlalu berat, mudah dipahami karena peserta saya lihat UMKM dari teman-teman kumpul tadi membicarakan bagaimana sih sebuah ekosistem. Tadi dari segi perbankan, Bank DKI menjelaskan apa sih yang memang bisa membantu UMKM ya. PTSP tadinya juga saya banyak dengar baru ya, banyak mereka benar-benar membantu UMKM. Intinya
Kalau bingung nggak jelas tanya aja PTSP. Nah itu saya pikir belum pernah dengar ya dari pemerintahan lain ya. Pemerintah mau bantu UMKM tuh kayaknya kesannya kan sangat melayani. Kalau tempat lain kan kita mesti ngejar-ngejar pemerintah. Nah ekosistem ini, kolaborasi ini harapannya tentu saja sudah berjalan di DKI, bisa dicontoh, duplikasi ataupun mungkin menginspirasi kota ataupun kabupaten lainnya. PTSP ini, Bapak Ibu, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, gitu ya. Jadi salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan. Karena kalau saya sebutin fungsinya banyak banget Mas Aldi ya. Mungkin yang paling dikenalnya itu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Nah kami ini Bapak Ibu tidak kalah dengan Bank DKI Pak Nana. Bank DKI tadi cabangnya banyak gitu ya. Kami juga banyak. Ternyata kami punya 316 service point Bapak Ibu. Banyak sekali di Indonesia itu hanya DKI yang memiliki PTSP dengan service point sebanyak ini. 5 alasan pentingnya memiliki perizinan berusaha. Karena salah satunya tadi Pak, untuk mencairkan kredit katanya gitu ya. Pertama adalah usaha yang memiliki perizinan berusaha itu mendapatkan jaminan hukum pastinya Pak ya, dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi pastinya usahanya sudah diverifikasi Bapak Ibu, sudah dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua adalah usaha yang memiliki perizinan berusaha lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan perbankan. Nah, itu tadi Pak Nana ternyata salah satu syaratnya adalah memiliki perizinan berusaha Bapak Ibu. Nah, makanya kita sangat concern di sini memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Yang ketiga, usaha yang memiliki perizinan berusaha akan lebih mudah ikut serta dalam tender, pasti ya. Jadi kalau tender itu pasti diminta Pak, kelengkapan perizinan berusahanya. Kalau tidak ada, pasti udah gagal di awal. Yang keempat, usaha lokal yang memiliki perizinan berusaha itu memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya, bisa naik kelas gitu ya, bahkan ke tingkat internasional. Yang terakhir, dengan memiliki perizinan berusaha, maka kredibilitas, tadi Mbak Mega juga sampaikan ya, bahwa kredibilitas usaha itu pasti akan menjadi baik di sini, dan pastinya bisa mengikuti promosi, baik pameran yang diadakan pemerintah maupun swasta. Nah ini pentingnya Bapak Ibu biar semangat ngurus izin gitu ya. Karena ngurus izin sendiri itu mudah kata PTSP seperti itu. Menarik di sini adalah bisnis proses perizinan berusaha. Jadi pada saat Bapak Ibu awal pelaku usaha, pada saat sebelum mendirikan usaha, apa sih hal-hal yang perlu diidentifikasi gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu pastinya tata ruang Bapak Ibu. Tata ruang itu penting. Nah kami di DKI Jakarta mengembangkan suatu sistem yang namanya pintu invest. Nanti kita di slide berikutnya ada. Jadi pintu invest ini menarik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke websitenya, rumahnya di mana, tinggal pin titik gitu. Nanti akan dianalisis oleh sistem. Usaha apa yang boleh di lokasi Bapak Ibu seperti itu. Bangunan yang boleh dibangun untuk apa aja, bisa berapa tingkat dan sebagainya. Itu semua nanti akan bisa dilihat di website kami yang namanya Pintu Invest, termasuk UMKM yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Itu di Pintu Invest ini sudah tergambar semuanya Bapak Ibu. Kalau sistem pendukung yang di daerah ada 3 di sini Bapak Ibu. Pertama adalah Jack Evo. Nah ini sistem pendukung sistemnya pusat tadi yang dikembangkan oleh kami PTSP. Ada Jack Evo. Yang kedua ada Pintu Invest tadi yang untuk analisis ya sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha atau mendirikan kegiatan usaha. Yang terakhir adalah kami punya MPP virtual gitu ya, atau MPP digital. Jadi ini nanti mall pelayanan publik tidak hanya bisa ketemu langsung tapi bisa virtual, bisa konsultasi secara virtual. Kami juga punya inovasi yang namanya Gerai Memulai Usaha Bapak Ibu. Nah gerai ini menarik lagi, dengan adanya gerai ini kita kawal Bapak Ibu perizinannya. Selain tadi Bapak Ibu konsultasi, jadi kalau baru saya punya modal sekian, saya mau usaha di lokasi sini, jalan ini. Nah ini nanti dari gerai ini akan mengidentifikasi gitu ya, akan membuat analisisnya bahwa Bapak Ibu bagusnya usaha jenis ini gitu ya, saingannya belum banyak dan sebagainya. Izinnya langsung kita dampingi Bapak Ibu sampai dengan end-to-end proses sampai dengan selesai.
Maka dengan kemudahan yang diberikan DKI tadi, ternyata gerai ini bisa diundang oleh tidak hanya usaha mikro, kami prioritaskan UMK, tapi juga pelaku usaha non mikro, Pak. Usaha besar, perusahaan besar, silakan undang kami akan siap dengan tim perizinan berusahanya, tim bangunan, tim lingkungan gitu. Kami akan bawa tim komplit untuk menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha, Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Pak Lutfi, ini menarik sekali pemaparannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Jadi kita bisa ya, sudah memulai usaha itu ternyata bisa kita datangkan begitu ya, dan juga bisa Pak Lutfi dan teman-teman datang ke teman-teman pelaku UKM, bisa ya? Semuanya? Semuanya bisa? Kita beri tepuk tangan dong buat Kementerian Transportasi DKI Jakarta. Oh, prioritasnya justru buat teman-teman UMKM justru. Kita beri tepuk tangan sekali lagi lah kalau begitulah. Baik. Di pagi hari ini sampai dengan siang, alhamdulillah dapat berpartisipasi memberikan pemaparan gitu, terkait dengan kemudahan berusaha di acara JTEC 2024. Alhamdulillah pesertanya sangat antusias sekali gitu ya, sangat antusias sekali, dan kami bisa memberikan motivasi gitu, menjelaskan tentang kemudahan berusaha, inovasi-inovasi yang ada di DKI Jakarta yang insya Allah sangat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dengan mudah dan cepat. Salah satu dari inovasi kami adalah adanya MPP virtual, dan ada juga gerai memulai usaha yang sudah tersebar di seluruh service point yang ada di DPM PTSP. Terkait dengan gerai memulai usaha, alhamdulillah sudah ada SK Kadisnya, sehingga gerai memulai usaha ini bisa diselenggarakan di seluruh service point yang ada di DKI Jakarta. Kami juga hadir di sarana-sarana publik gitu ya, baik di Airpetra atau di mall-mall swasta ya, atau di pusat perbelanjaan, kami juga sudah menyelenggarakan di sana. Bahkan di stasiun MRT kami juga sudah membuka gerai memulai usaha. Bahkan yang terbaru, program gerai memulai usaha ini bisa diundang gitu ya ke kantornya pelaku usaha gitu ya, tidak perlu hadir ke gerai kami yang di service point, tapi bisa mengundang kami untuk tim kami hadir di kantor pelaku usaha. Harapan kedepannya mungkin acara ini bisa terus berlanjut ke depannya gitu ya, dan acara-acara bincang bersama pelaku usaha ini durasinya mungkin ya nanti bisa kita perbanyak, dan session-sessionnya bisa lebih banyak lagi, sehingga pelaku usaha bisa mendalami gitu ya, atau bisa mendapatkan informasi yang banyak baik dari kami pemerintah maupun dari narasumber lain yang kompeten dari swasta. Mungkin itu. Bapak Ibu dan juga para pelaku usaha, para teman-teman, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, boleh ya? Mbak Mega, Pak Lutfi, dan Pak Nana, kita buka sesi tanya jawab, boleh ya? Kita jawab semua pertanyaan ya. Baik, untuk itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Saya ada 2 pertanyaan. Saya Putro dari ikan asin. Iya, ikan asin. Ikan asin. Yang pertama adalah melihat judulnya kan SMEs and Startups Innovate to Elevate. Pertanyaan pertama saya, kita kan di sini semua mungkin banyak yang UMKM atau kita bilang startup ya. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika kita sudah siap naik kelas, apakah tetap ada pendampingan? Karena kan critical moment itu, kalau pesawat kan 11 ya, critical 11 itu ketika terlepas landas, apakah kita berhasil untuk lepas landas dengan baik, ataukah kita akan terjebak lagi? Itu kan yang critical momennya di situ. Yang kedua, khususnya untuk Bapak Nana dari Bank DKI, kami dari kasus kami mengalami beberapa kesulitan dalam hal pemodalan, terutama dari sisi kita tuh mencari supply chain financing, Pak. Baik, pertanyaan sangat menarik ya tadi Mbak Mega ya, bahwa di kumpul.id itu ya, saya mau coba mendalami begitu ya, terkait dengan tadi pertanyaan dari Mas Putro begitu, bahwa di kumpul.id ini ada level-levelnya kan nih? Apa semuanya tuh satu level aja gitu UMKM? Apa dibuat program-program yang dia tuh bisa berkembang begitu, disesuaikan dengan
jenis dan juga dengan skala usahanya begitu Mbak Mega? Ya. Nah kalau di Kumpul itu tuh memang kita bagi stage-nya. Stagingnya itu dari level pre-early, early itu ada programnya sendiri. Kurikulum ya. Kalau program kan memang kita tergantung funder. Tapi kurikulum kita punya. Ada yang early stage, ada yang intermediate stage, ada yang advanced stage. Kalau buat UKM biasanya dibagi 3 seperti itu. Jadi kalau di startup beda startup digital beda jargon aja sih. Dari level pre-early, lalu early gitu ya. Terus yang tengah-tengah tuh biasanya pre-seed to pre-seed above. Habis itu kalau misalkan nanti advance itu kita series A above. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ini masih pertanyaan yang sama nih Pak Lutfi ya. Jadi terkait dengan pelaku usaha ini kan mulai dari dia mulai bangun usahanya, kemudian meningkat gitu. Dari perizinan juga ada peningkatan juga, atau perizinan sudah dipakai gitu dengan usaha skala kecil, lalu ketika dia sudah menjadi besar perizinan tetap sama atau bagaimana nih Pak Lutfi? Iya. Harus dirubah atau bagaimana nih? Oh, pastinya ya. Jadi pertama yang tadi pendampingan gitu ya, kalau udah naik kelas apakah terus dapat pendampingan dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi DKI Jakarta punya pengembangan kewirausahaan terpadu gitu Pak ya, yang namanya Jackpreneur, Jakarta Entrepreneur Bapak Ibu gitu ya. Bagi yang belum memiliki perizinan pun silakan bergabung gitu ya. Itu nanti salah satu fasilitasnya adalah dapat pelatihan gitu ya, pendampingan usaha nanti kolaborasinya dengan kami gitu ya, dengan Jackpreneur gitu. Nah itu nanti kita kawal terus Pak gitu, sampai naik kelas gitu kan, kita dampingi setelah udah naik kelas perizinan Bapak butuh apa aja silakan konsultasi kami, kita bantu untuk melengkapi. Bagaimana nih Pak terkait dengan supply chain financing nih? Oke, ya. Menarik nih. Menarik. Tapi saya sebelum jawab, Pak Mas Putro, Kanasin itu tadi saya begitu dekat Kanasin, sumpah tadi saya bisik-bisik. Karena sounds tradable gitu loh. Tidak ketinggalan namanya. Ya mudah-mudahan semakin besar ya Pak usahanya ya itu. Tapi keren itu namanya sumpah. Tapi rasanya tetap ikan asin kan atau ikan yang lain? Oh ikan asin artinya tetap sama Pak. Di kampung saya juga banyak ikan asin Pak, kalau nanti mulai supply gitu maksudnya gitu. Tapi sound tradable di benak saya gitu ya. Yang terbaru di Bank DKI adalah kami boleh, Bapak Ibu boleh berbangga lah. Karena saya cek ini baru Bank DKI yang coba bikin ini. Kami menyebutnya adalah digital value chain atau digital supply financing. Saya nggak boleh cerita terlalu banyak di sini, ini masih rahasia dapur. Tapi nanti kalau mau cerita berdua aja. Kalau Mas, tapi persoalannya adalah kalau Mas Putro memang punya banyak di bawahnya supplier Kanasinnya, gitu ya. Kalau memang itu yang dimaksud, kami siap. Saya udah ngebayang gitu ya. Mungkin nanti kalau selepas ini kita bisa diskusi langsung. Tapi definitely kita ada yang model seperti itu, dan hari ini kita sedang mengarah ke sana. Bahkan yang terbaru adalah bukan supply chain financing, digital supply chain financing. Kita kunci semua dalam sebuah kerjasama yang closed system, sehingga kerjasama ini dalam bahasa kami orang sering menyebutnya win-win solution. No, kami sekarang menyebutnya win-win benefit kepada para pihak, gitu ya. Aman untuk semua pihak, menguntungkan untuk semua pihak, dan cuan untuk semua pihak. Baik, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara, Mbak Mega, Pak Lutfi, dan juga Pak Nana. Kiranya apa nih, sebagai penutup begitu, semangat yang ingin diberikan kepada para pelaku UMKM dan juga para startup agar terus berkarya dan juga cuan begitu. Mungkin saya mulai dari Pak Lutfi terlebih dahulu kali ya. Silakan Pak Lutfi. Ya, mungkin motivasinya aja ya. Jadi jangan takut untuk memulai usaha gitu ya. Ternyata kami hadir untuk Anda semua gitu. Luar biasa. Dari perizinannya, dari permodalannya, bahkan Kumpul ID juga menginisiasi ya untuk mendampingi sampai dengan pelaku usaha ini dapat berjalan dengan baik gitu. Makasih, mungkin itu Mas Adi. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak Mbak Mega. Wah, Pak Nana maunya paling terakhir nih. Nampaknya ada kata-kata yang luar biasa nih. Kita berikan yang paling terakhir Pak Nana. Silakan Mbak Mega. Apa nih penyemangatnya buat para pelaku usaha Mbak Mega? Kalau cerita gini suka bingung ya, apa ya ngomongnya. Kalau tadi dibilangnya kan jangan khawatir ya Pak ya. Saya tadi bilang juga founder atau owner bisnis itu tuh kesepian gitu, kesepian, banyak yang dibutuhkan untuk jadi support system gitu, makanya kita hadir di sini. Dan untuk itu sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk berkembang, dan
teman-teman semua di sini sangat banyak di-provide akses, sangat banyak di-provide untuk bisa punya partner dan partner sekarang di perwirausahaan ini banyak sekali. Lebih aware aja dalam tahu strateginya mau kemana, siapa pasarnya yang tepat, dan partner yang tepat gimana. Insya Allah semuanya akan bertumbuh ke level selanjutnya beserta yang kami bantu di sini semua. Semangat semuanya. Semangat semuanya, luar biasa. Nah, selanjutnya nih, Pak Nana, apa nih Pak Nana pesannya nih? Selain pinjem duit ya. Ini yang saya sering sampaikan di forum-forum seperti ini. Hari ini akses pendanaan mudah menurut saya. Hari ini berbagai support sangat mudah menurut saya. Barusan kita dengar dari Pak Lutfi, ada kesulitan di perizinan, tinggal kontak Pak Lutfi atau masuk ke akses. Hari ini banyak teman-teman seperti Mbak Mega di Kumpul yang terus mensupport UMKM. Saya tahu di regulator seperti BI dan OJK, kalau Bapak Ibu butuh cara belajar catatan laporan keuangan sederhana, itu ada, apa namanya, si Apik. Ada semua. Saya tutup dengan kalimat, pasang mata, pasang telinga, tangkap semua yang ada. Itu, terima kasih. Luar biasa, sesuai request. Luar ya. Baik, terima kasih para narasumber yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Nana, Pak Lutfi, Mbak Mega, terima kasih. Dan juga tentunya terima kasih kepada teman-teman para pelaku usaha dan tamu undangan yang hadir. Mungkin kita setelah ini harus ada sesi berikutnya, JIC. Kita harus bikin 2 jam lebih nampaknya. Karena semangatnya luar biasa. Kita tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini juga luar biasa ya, bahwa di Pemprov DKI ini sudah meng-create sedemikian rupa. Tadi PTSP bisa diakses lewat website dan lain-lain gitu ya. Ini justru bagus karena apa? Di kami nantinya sudah tidak jadi persoalan lagi, karena masuk ke bank itu kan memang harus ada perizinan diantaranya gitu ya. Ini sangat bagus. Jadi harapan saya sih memang ini terus dikomunikasikan. Harapan sih bukan hanya di DKI. DKI ini jadi contoh. Lakukan juga di daerah-daerah lain. Luar biasa ya, moderatornya sangat memberikan gambaran gitu ya kepada kami narasumber gitu ya, memberikan trigger-trigger yang baik gitu ya, sehingga kami mampu gitu ya menjabarkan dalam pemaparan gitu ya. Ya, sebagai UMKM seperti saya, perizinan itu penting banget. Jangan sampai tidak mengurus izin, apalagi sudah digitalisasi, tidak perlu datang, masuk website selesai. Bisa diurus sendiri, tanpa melalui orang lain, tanpa melalui calo, dan tidak berbiaya. Jadi, teman-teman jangan takut. Apapun izinnya, teman-teman bisa datang ke kantor-kantor pelayanan yang ada di Jakarta. Baik melalui 316 service point kami, atau melalui gerai-gerai kami yang ada di mall atau di sarana publik lainnya. Karena urus izin sendiri itu mudah. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Karena aku yakin kan datang saatnya. Oh, kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti.
walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Urus izin sendiri. Izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.